Sampai saat ini yang kita bicarakan dan yang kita bahas tentang perkara wabi hurmatiha, yakni isyaratkan pada perkara huruf H, hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa petunjuknya Allah nyata pada diri baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah sekalian, keberadaan wujud Allah, keberadaan wujud Allah itu merupakan keberadaan setiap yang wujud. Kalau cuma mendengar, tidak terlalu disimak, tidak akan bisa menyentuh. Makanya kata-katanya sedikit, simple, mudah. Kalau pian ambil ini, maka itu akan nantinya menjadi buah. Paling tidak, kita akan memaham dan mengerti. Keberadaan wujud Allah merupakan keberadaan wujud pada setiap wujud. Jadi orang tidak harus susah mencari Allah, karena keberadaannya Allah itu ada sudah pada setiap yang wujud. Kenapa? Karena pada setiap yang wujud itu mempunyai nama dan sifat, asma dan sifat. Karena mempunyai asma dan sifat inilah, maka dibilang dia wujudnya Allah. Bukankah Tuhan menyatakan nurnya yang berupa nur ilahi, yakni zat, kepada Nur Muhammad, yakni sifat. Nur Muhammad jahir semesta alam, Nur Muhammad menjadi semesta alam. Berarti alam semesta ini adalah nama dan sifat. Namanya yang mana? Ya nama Allah. Daripada nur ilahi, nur Tuhan. Sifatnya yang mana? Ya nur. Oleh sebab itu, jangan susah mencari Allah, karena Allah sudah menjadi sekalian batang tubuhnya, nyawa. Nah ini satu dulu Pak. Jadi keberadaan dan kehadirannya Allah, kita kan bicara petunjuk Tuhan ini di mana? Pian mencari petunjuk Tuhan sama saja mencari alamat Tuhan. Mun sudah tahu alamat Tuhan, biar nyaman kena mendatangi Tuhan. Amun pian tuh sudah tahu Tuhan, sarana Tuhan didatangi, bisa itu Tuhan datangi seorang. Bu hebatnya, kadang mitinya pinandu. Tuhan ini bukan didatangi, bukan dituju. Tuhan ini sebenarnya bukan dikenal. Tuhan bukan dikenal, sebenarnya Tuhan memperkenalkan diri. Namun karena kita tidak tahu, lalu seolah kita mengenal. Tuhan tidak harus kita tuju, Tuhan tidak harus didatangi. Namun karena kita tidak tahu jalan, lalu seolah kita menuju. Mun sudah tahu jalan, begitu dekat dan hampirnya Tuhan dituju pulang lah. Kan gak itu? Nah makanya tadi kenali dulu wujud. Jadi keberadaan dan kehadiran zat ini wujud tadi, nang si wujud nang ada ini adalah keberadaan dan kehadiran zat. Walau Nabi melarang kita memikirkan zat, namun bukan berarti zatnya itu tidak ada, hanya saja dia laisa. Apa arti laisa? Tidak bisa diserupakan, karena dia sudah bertajalli dalam hal yang lain, karena dia sudah gaib kepada perkara yang lain. Bukan berarti tidak ada. Nah jadi mun ada anak lahir bebinian ngarannya Lisa,
Lisa itu asalnya Laisa. Nah, nama ngarina anak kita tahu, itu bahasa Arab. Tuh pacarnya tuh. Mana Furqan? Nah, ya kalau Furqan coba. Ibu bayinya. Nah, tuh Lisa tuh ya asalnya Laisa. Nah, orang barat mengaraninya Mikhail. Itu asalnya pian tolak Mikail. Nggak percaya. Sudah dipadahal dia kalau percaya juga. Makanya semua nama itu diambil dari bahasa Arab, cuman dimodeli macam-macam. Orang Banjar memodelinya nangka ini dengan bahasanya, tapi tetap mengambil aksara Arab. Orang Jawa mengambil aksaranya lain, bahasanya lain, tetap aksaranya Arab. Termasuk orang Barat. Kayak tadi nama Mikhail, itu asalnya Mikail. Hanya jauh dia tahu. Nggak ada kitabnya. Mau lah kitabnya ada. Nah, jadi jangan salah. Ayo dari aksara Arab. Aksara Arab itu dari mana? Huruf itu dari mana? Dari titik. Ini kata kalimat dari kata, bujurlah. Ada paham sudah. Kalimat dari kata asalnya kata dari huruf dari titik dari kosong. Budi kakaknya pulang asal kita ini dari kosong. Tuhan menyatakan dirinya kepada titik zarah, yakni nur jahir semesta Allah. Sama dari mana? Nah, kayak itu. Jadi tadi Pak Ibu, keberadaan dan kehadiran Zat itu lalu dinamakan wujud idofi. Wujud idofi ini disebut orang dengan bayangan. Lalu orang ada memadakan bayang-bayang Tuhan, ya. Tapi jangan diserupakan dengan bayangan diri ini, jangan. Nah, ulun kan pernah dulu mengatakan, lalu ujar Allah ya rahmatullah guru waktu pengajian, jangan diserupakan. Lalu sidin memaknai bayang-bayang itu dengan berkat nur, supaya ujar sidin jangan tasabbuh. Apa tasabbuh? Terserupai. Walaupun begitu kalimat kitab tetap menggunakan bayang-bayang. Makanya itu saranakan kalau pian mengaji kitab harus lawan ahlinya supaya memaknainya pas. Ujarkan apa pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lawan ahlinya. Nah, lawan ahlinya ini pulang banahu besar. Napa? Annahu awalan ayyu'lama idil kalami dunahu la yubhama. Nahu itu pertama dan utama. Siapa yang ingin mengajar kada banahu, kada boleh dipaham. Kada boleh. Nah, kita mengaji berkitab, baca aja. Tapi nya kada benahu, kada ahlinya. Nah justru ulun mengajari pian nih kada berkitab, pian kada ahli juga. Sama lo ulun jadi apa perlu berkitab ini? Iya kan? Nya sama pada kada ahli. Jadi jangan ini pengacaranya. Nya sama pada kada ahli. Tuhan kan memadakan, ya? Bertanyalah kamu, ya? Kepada yang ahlinya, mun kada tahu. Itu orang berkitab, mun kita kada pintar juga. Mau sangit sih pada kada ahli. Ayo,
Sama pada kadang itu sampai baca kitab. Bro, kita nak berkitab kan? Ayo, mau berkitab, berdatang berkitab lah. Awal nggak? Ayo, sekong jum mulai nah. Kam. Nah, ini ada yang nak juga. Karena gue bila berkitab belum nasarawan melihat ada rawan dia ada bisa. Jadi kada usah kitab, alright. Kada alim juga nambah kitab jen alim. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan gurunya jangan ada kitab. Imam Ghazali memandangkan kitab itu sebagai tongkat bagi orang yang belum dia bisa berjalan. Kalau orang itu sudah bisa berjalan, apalagi bisa buka, tongkat itu malah jadi penghambat, melambati baja. Nah, paham kan? Jadi supaya laju kita. Ewa. Nah, sama laju juga nih. Yo. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan kita ngaji dulu ya. Bukan situ, ini orang tahapnya orang biar aja nambah lo biar ada kitab. Lalu nang kita ada kitab sudah kada juga supaya nyaman ya. Nah, bukan berarti kita kada ada kita ada kitab, ada Yasin, tak pergi atau berapa. Ya sudah kembali bayangan. Lalu bagaimana? Tadi disebutkannya keberadaan dan kehadiran wujud. Keberadaan dan kehadiran zat tadi disebut wujud idopi. Wujud idopi itu digelar dengan sebutan bayang, tapi sifatnya laisa. Nah, agar dia menyatakan bayangan dari dirinya sendiri. Nah, ini si Tuhan nih. Agar dia siapa? Tuhan. Agar dia yakni Tuhan menyatakan bayangan dari dirinya sendiri, maka dia menjadikan cermin. Cermin. Nah, adalah cermin itu kada lain alam semesta. Alam semesta ini cermin Tuhan. Lalu ada yang menyebutkan mir'atul haq. Mir'atun artinya cermin, hak itu tuh di mana Tuhan untuk melihat dirinya. Kalau Tuhan hendak melihat diri, dia cukup melihat alam. Karena alam ini adalah cermin dirinya. Lalu cermin dirinya disebut bayang. Lihatin nang pian bercermin. Ada kata di cermin untuk diri pian? Ada apa? Nah, lalu bayang. Berbeda kada apa? Mun pian mengganggangi tangan, genggam juga. Tanya lalat tuh di kanan kada mau tak kiwa, tetap di kanan. Ayo. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Lalu di dalam riwayat katakan apa? Berkaitan tentang ini. Tuhan pakai buat dia yakni Tuhan menjadikan manusia. Dia yakni Tuhan dalam satu hadis riwayatnya mengatakan menjadikan manusia dengan bayangan Rahman. Tuhan menjadikan manusia melalui bayangan Rahman. Ini ulun harus jelaskan. Bukankah Bapak Ibu sekalian, manusia ini diciptakan paling sempurna. Manusia ini dijadikan paling sempurna. Betul? Tentu bahannya untuk menjadikan manusia, bahan dasarnya dari yang sempurna. Pian tu hendak baulah baju nang bagus, kainnya tentu nang larang.
Sudah ngerti lah? Nah, jadi yang kita dijadikan daripada Pak gue, kita dijadikan sesempurna kejadian paling sempurna. Bahannya tentu bahan dasarnya ini sempurna. Bahan dasar yang sempurna yang dimaksud ini adalah zatnya Allah. Yang mana lagi? Berarti kita semua dari zatnya Allah. Makanya itu manusia jangan ibaratnya terlalu kita membaca Quran sekilas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia sesempurna kejadian. Ini karena bahan dasarnya yang paling sempurna. Siapa yang paling sempurna? Yakni Zat. Karena itu dia yakni Tuhan menjadikan manusia dari bayangan Rahman. Oleh sebab itu si bayangan tadi menjadikan cermin semesta. Lihat. Oleh sebab itu Pak, wujud Allah nyata pada wujud insan. Mun sudah paham nang di atas tadi, wujud Allah itu nyata pada wujud insan. Pada ketika kita melihat makhluk. Nah, makanya di sini hati-hati. Pada ketika kita melihat sesuatu dalam sebutan makhluk, maka sebenarnya itu adalah cermin kidam Tuhan. Cermin kidam Tuhan. Bagaimana bisa pian berprasangka kada bagus? Bagaimana bisa pian mencela? Bagaimana bisa pian marah? Bagaimana bisa pian ini dan itu lawan culas? Inya kada tahu. Nanang ini bersihakan dulu. Mun pian kada bersih kada kawa jadi insan kamil. Karena batinnya masih kotor. Yo. Kada ada lagi hasad dengki. Takabur riya sum'ah. Tirabang. Karena begitu melihat makhluk, berarti kita melihat cermin kidam Khalik, cermin kidam Tuhan. Kenapa? Karena wujud Allah nyata pada wujud insan. Itih dulu. Nah, dari karenanya jamaah sekalian, waktu pian tuh melaksanakan perjalanan ibadah haji. Nah, ini kaitan. Apa gerang sebenarnya orang berhaji, orang berumrah? Jangan sekadar tulak. Namun sekadar tulak, ia rekreasi. Orang kalau berangkat dari rumah turun, itu sebenarnya adalah meninggalkan sekalian dosa. Kalau tidak itu, maka kita belum mengadakan perjalanan. Bukan semua ini dikatakan oleh Syekh Junaid, seorang wali kutub negeri Baghdad. Ketika engkau keluar rumah, itu sebenarnya kita meninggalkan sekalian dosa. Kayak itu juga mulai pian rumah nih turun ke pengajian, itu menghilangkan dosa. Nah, mudah-mudahan bulik ini kada berdosa lagi. Ada nang paham. Kayak itu guru jangan simbulikan lagi ulun. Ini nang mau nih. Mau nyaki ke guru. Ini. Ya mau nyatakan pengajian kan. Ayo Pak, mau seberatan nang ini, kada mau beri makanan, banyakan. Napa lagi Pak Bu? Pada ketika orang tawaf, pada ketika orang tawaf itu sebenarnya apa? Melihat keindahan wajah Tuhan.
Kalau pian kada melihat itu berarti pian bukan tawaf. Putar-putar nariknya 7 kali. Minik seorang. Yo, nang haji nih hati-hati, nang umrah. Kalau tidak saat tawaf melihat keelokan, keindahan wajah Tuhan, maka berarti tawaf engkau belum tawaf, kata Syekh Junaid. Putar-putar, himbong tiap tahun orang himbong, bujurlah sudah. Ya, kenapa? Bukan lagi batu yang kita lihat yang dibungkus kain hitam. Bukankah tadi belum katakan keberadaan dan kehadiran Allah melalui bayangannya? Bayangannya itu nyata pada cerminnya, yaitu semesta alam. Mumpian tuh melihat cermin siapa? Nah, ada dalam cermin kita juga. Nah, jadi kada tak pandang lagi batunya tuh. Nah, saat kita sa'i dari Safa Marwah, ini meningkatkan daripada kualitas kesucian diri. Kesucian diri. Jangan batahan di manusia. Biar ngertilah arti manusia nih. Belum beritahu. Biasanya manusia punya tubuh. Ngertilah hakikat tubuh. Minta maaf. Sebelumnya minta maaf. Kalau tidak biar terperanjat. Dan ini khawatir kena dalam kubur, apalagi kena hari berbangkit, kada berubah rupanya. Nang dipadahakan jasmani nih. Jasmani itu kada lain adalah nyawa hewani. Kalau orang kada tahu jasmani himung, jasmani itu sama dengan nyawa hewani atau hakikat tubuh. Hakikat tubuh lalu dibilang jasmani. Jangan merasa pian manusia langkar, putih kulit, punya jabatan, kedudukan, pintar, berpintar. Pian manusia sebenarnya belum, karena kada tahu di diri itu nyawa hewani. Jangan tersinggung. Tapi mau tersinggung bagus. Kenapa nyaman tahu? Tingkatakan. Mohon bertahan di situ aja, tingkatan. Apa yang harus ditingkatkan? Hakikat tubuh ini siapa? Jangan bertahan di jasad. Adalah hakikat tubuh kita, hakikat tubuh Muhammad. Nah, hakikat tubuh Muhammad ini lalu dikatakan rohani. Kada lagi batubuh jasmani, batubuh rohani, ya tubuh Muhammad. Hanya tubuh Muhammad nang kada hancur, kada binasa, kada dijabut bumi, rupa sempurna. Biar baik bagus baju binatang, anjing dibajui bagus dikacamatai warik. Ya Allah, jadi topeng monyet bakal godaan pulang. Tapi di belakang berbuntut. Bagus. Melihat kalau topeng monyet. Itu 6 orang cuman tahu dirinya nih jasmani aja. Tingkatan kita nih hakikat Muhammad. Kalau sudah paham hakikat Muhammad, tubuh Muhammad, berarti kita tubuh rohani. Rohani tingkatakan pulang. Ini isyarat sa'i Safa Marwah. Jangan macam-macam, jangan bolak-balik tuh buka sing lajuan. Gurunya 2, guru tinggal aja 2 kali putaran dah. Nah, dia mengetek, roya lambatnya umat di muaranya. Ampun, dia jadi lambat, aku mah ada di jamaah. Apalagi nang di bawah sidin. Awak boleh
Sayyidina 2 kali itu menghadangnya. Adanya kayak itu Pak. Ini tahu, nah bolak-balik tingkatkan kualitas diri ini siapa. Jangan lupa. Nah roh itu pulang tingkatkan sebenarnya roh ini apa? Bukankah roh ini dia dari nur? Karena nur itulah yang menyebut dirinya ana abul arwah wa adamu abul basar. Aku bapak sekalian roh, aku juga bapak sekalian jasad. Nur nang jadi roh, nur nang jadi jasad. Lalu kita bertubuh nurani. Tingkat lagi. Yo, jagai, jangan lagi berupa binatang. Bungas-bungas kucing garong. Itu ada TV-nya ada. Bujur ada. Nah, cantik-cantik kucing garong. Aduh, kayak apa lagi nih? Apa bertahan di nur kah? Nur penghabisan jalan. Tidak ada lagi setelah nur. Namun kita juga jangan bertahan di nur. Sekali lagi, tidak ada jalan setelah nur. Nur penghabisan jalan. Inilah nang Rasulullah Isra Mi'raj sampai inda sidratil muntaha. Arti muntaha penghabisan. Pian gak tahu dikira muntaha di mana? Bila orang muak tuh bahasa lainnya Pak. Namun tak habis lalu. Kan bahasa pian juga tuh dikatakan. Iya tuh ada paham. Itu muntah tuh bahasa Arab. Orang muak habis lalu bahasa lainnya kan muntah. Muntah itu habis jalan. Nabi kita tak kala itu sampai memaham nur akan dirinya. Lalu seolah dibilang indah sidratil muntaha.